Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Qala, berkata Abu Laits As-Samarqandi, haddatsana Muhammad bin Dawud. Ketemu semua. Haddatsana Muhammad bin Dawud, telah bercerita kepada kami oleh Imam Muhammad bin Dawud. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ahmad al-Khatibu an-Naisaburi, telah bercerita kepada kami oleh Imam Muhammad bin Ahmad al-Khatib yang bangsa Naisabur. Ia berkata, haddatsana Abu Amrin Ahmad bin Khalidin al-Harrani, telah bercerita pada kami oleh Imam Abu Amr, namanya Ahmad bin Khalid al-Harrani, an Yaqub bin Yusuf, dari Yaqub bin Yusuf, an Muhammad bin Ma'nin, daripada Muhammad bin Ma'an, an Yusuf bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad, dari Yusuf bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad, an abihi, dari abahnya Yusuf, an jaddihi, dari kakeknya Yusuf, yakni Ja'far bin Muhammad, radhiyallahu anhu. Qala, berkata kakeknya Yusuf, Ja'far bin Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas salata mardatun lirabbi tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya salat itu mendapatkan keridhaan bagi Tuhan, bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hubbul malaikati, dan kecintaan daripada para malaikat. Wa sunnatul anbiya'i, dan sunnahnya daripada para nabi-nabi. Wa nurul ma'rifati, dan cahaya ma'rifat. Wa aslul imani, dan pangkalnya keimanan. Wa ijabatud du'ai, dan terijabahnya doa. Wa qabulul a'mali, dan diterimanya segala amal. Wa barakatun fir rizqi, dan keberkahan pada rezeki. Wa rahatun lil abdani, dan kesenangan bagi badan. Wa silahun alal a'da'i, dan senjata atas musuh-musuh. Wa karahiyatun lisyaitani, dan kebencian bagi syaitan. Wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil mauti, dan pemberi syafaat antara pelakunya solat dan antara malaikat maut. Wa sirajun fi qabrihi, dan pelita di kuburnya. Wa firashun tahta janbihi, dan permadani, hamparan, kasur di bawah lambungnya. Wa jawabun min mungkarin wa nakirin, dan jawaban daripada pertanyaan mungkar nakir. Wa mu'nisun wa zairun fi qabrihi, dan penenang dan yang soan berziarah pada kuburnya. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Fa idza kanatil qiyamatu saratis salatu dhillan fawqah, bila mana datang oleh hari kiamat,
maka menjadilah solat itu naungan di atas kepalanya, di atasnya, watajan dan mahkota ala ra'sihi di atas kepalanya, walibasan ala badanihi dan pakaian atas badannya, wa nuran yas'a baina yadayhi dan cahaya yang berjalan di hadapannya, wasitran bainahu wa bainan nar dan dinding penghalang antara dia dan antara neraka, wa hujjatun lil mu'minin baina yaday rabbi tabaraka wa ta'ala dan hujjah bagi orang-orang beriman di hadapan Tuhan tabaraka wa ta'ala, wasiqalan minal mawazini dan pemberat daripada timbangan amal, wajawazan ala sirati dan lewat atas jembatan, wa miftahan lil jannati dan kunci bagi surga, li anna sholata tasbihun wa tahmidun wa tamjidun wa taqdisun wa ta'zimun wa qira'atun wa du'aun, karena bahwa solat itu isinya tasbih dan pujian dan pengagungan Tuhan dan pensucian Tuhan, wa ta'zimun dan penghormatan kepada Tuhan, wa qira'atun dan baca Quran, wa du'aun dan doa, wa anna afdalal a'mali kulliha as-salatu li waqtiha dan sesungguhnya paling afdolnya amal seluruhnya amal yaitu solat tepat bagi waktunya solat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara tentang fadilah, keutamaan daripada solat 5 waktu. Malam hari ini kita akan bercerita, kita akan mengkaji apa manfaat solat, apa hikmah buah yang didapat oleh kita bila kita gemar mengerjakan solat. Kita maklumi bersama bahwa solat itu tiang agama, agamanya seseorang. Bila orang mendirikan solat, tiangnya kokoh. Bila mana orang itu enggak solat, berarti tiangnya rapuh, enggak bakalan kuat, hancur dia. Maka solat ini ibarat orang namanya kepala. Kalau enggak ada kepalanya, enggak hidup. Kalau orang enggak solat, itu namanya bangkai yang berjalan di muka bumi, bangkai hidup kalau orang tidak solat. Malam hari ini kajian hadis kita akan berbicara manfaat solat, yang mana solat itu diwajibkan pada bulan Rajab. Ini bulan Rajab, tanggal 27 malam Senin, 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota suci Madinah. Diwajibkanlah kita umatnya mengerjakan solat 5 waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibuna Muhammad, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi bersabda bahwa solat itu manfaatnya banyak. Ada manfaat agama, ada manfaat dunia,
dan ada manfaat akhirat. Terbagi tiga dari banyaknya manfaat solat. Satu, manfaat solat mardatun lirabbi. Solat itu mendatangkan keridhaan Allah. Kalau kita pengen diridhoi oleh Allah, maka kita kudu menjalankan solat. Puncak keridhaan Allah terletak pada ibadah yang namanya solat. Kalau kita pengen diridhoi oleh Allah, maka banyakin ngerjain solat. Dengan kita terus mengerjakan solat, maka kita akan dapat keridhaan Allah. Ridho tuh senang, rela. Kalau Allah udah senang, jangankan yang diminta, yang kagak diminta juga akan dikasih. Kayak bandingannya anak muda demen ama cewek, enggak minta bakso ditawarin, mau makan bakso enggak, padahal enggak minta. Itu penyebabnya karena iya cinta, demen. Sampai ditanya, bapak sama ibumu dibawain enggak? Coba tuh. Itu kayak begitu. Itu tandanya Allah kalau udah demen sama kita, ditawarin mau minta apa? Kayak Nabi, mau nggak gunung Uhud jadi emas? Tuh begitu. Karena Allah demen, begitu. Dan Allah tahu Nabi nggak mau, maka sampeanmu nggak ditawarin. Orang nggak ditawarin aja minta, ya kan? Apalagi ditawarin, begitu. Karena Allah demen sama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu hobinya salat. Sampai Nabi sampaikan, waju'ilat qurratu aini fis salat. Allah jadikan kesenanganku kalau salat. Jadi kalau Nabi suatu udah senang banget. Apalagi datang waktu adzan, udah girang banget, alhamdulillah. Itu Nabi saking senangnya sama salat. Enggak kayak kita dengar adzan zuhur, astagfirullah, udah zuhur aja ya, begitu cepet amat, begitu. Itu kita, ini mah kitanya bukan yang ngaji, ini yang ngaji mah kalau udah lihat wajahnya soleh semua. Yang kita omongin ini orang mana-mana yang ada di sini. Begitu. Kalau dengar adzan, astagfirullah, istighfar, bukan seneng banget dipanggil oleh Allah lewat pintu muadzin. Begitu. Maka kalau kita orang pengen dapat keridhaan Allah, kuncinya ada di solat. Satu, dua, wahubbul malaikah. Kalau kita orang pengen mendapatkan kecintaan malaikat, maka kerjakan yang dicintai oleh malaikat. Malaikat itu hobinya, demennya, kesukaannya solat. Kalau udah disuruh solat sama Allah udah girang banget, itu malaikat. Jadi kalau kita mau mencontoh malaikat, maka kita kudu demen sama namanya solat, biar malaikat demen. Bagaimana tidak, ngapa rezeki kita seret? Habis Mikail, malaikat menteri keuangan dan menteri sosial di situ tuh, MBG adanya di situ tuh, MBG sama bansos adanya di malaikat Mikail. Lah kagak demen sama kita kurang sholat, kurang mau, begitu, kurang mau.
ama salat. Maka kalau kita pengen didemenin ama malaikat, nomor 2, malaikat itu hubbul malaikah. Salat itu kecintaan para malaikat. Jadi malaikat itu udah hobi, udah demen. Begitu. Ama salat itu luar biasa. Ada yang ruku ila yaumil qiyamah. Ada yang sujud ila yaumil qiyamah. Demen kalau udah disuruh salat itu malaikat. Begitu. Maka pasti diridhoi sama Allah, malaikat. Kenapa? Karena malaikat hobinya sholat. Begitu. Itu mah orangnya mendemen ngaji, suka ngaji. Kalau ditanya hobinya, mancing. Hobinya ada aja, nongkrong. Kata dia nongki-nongki gitu. Nongkrong. Ini malaikat hobinya sholat. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh para malaikat, kerjakan yang malaikat cinta, yaitu salat. Maka bila kita salat, keuntungannya akan mendatangkan kecintaan malaikat. 2, 3, wa sunnatul anbiya'i. Salat itu perjalanan hidupnya, torekatnya para nabi. Nabi itu torekatnya salat. Salat. Kalau orang pengen jalanin torekat nabi, ya banyakin salat. Maka Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat sunatnya sehari semalam 1000 rakaat. Sehari semalam. Qobliyah ba'diyah totalnya 22 rakaat. Subuh 2 qobliyah, sebelum dhuhur 4, ba'diyah dhuhur 4, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 2, sebelum isya 2, sesudah isya 2. Total 22. Begitu. Duha ditambah 12. Itu baru 22 tuh, ditambah 12. 34. Witir 11. Tuh. Witirnya. Itu begitu. 45. Baru 45. Ini 1000 salatnya. Itu kayak begitu. Tahajudnya udah nggak kehitung. Salat sunat syukur wudu, salat sunat taubat, salat istikharah, salat hajat, semuanya. Kalau udah salat udah demen banget. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Begitu. Kenapa? Karena sunnatul anbiya. Sunnahnya para nabi. Kalau kita kenal sunnah nabi cuman malam Jumat. Udah malam Jumat, sunnah Nabi, begitu. Itu kayak begitu. Enggak, sunnahnya Nabi itu sholat. Itu Nabi itu udah sholat. Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala an murid Imam Syafi'i, sholat malamnya itu 300 rakaat wiridannya. Dari umur 8 tahun sampai umur 80. Udah 80 udah loyo, 150 rakaat sampai wafat. Hobi, karena apa? Sunnatul anbiya. Kalau kita yang 5 waktu aja nih masih dikurang-kurangin. Bacaannya kuliah lagi, kulhu lagi. Itu kayak begitu. Kuliah lagi, kulhu lagi. Itu yang tukang ngajinya tuh. Apalagi yang kagak ngaji, begitu. Bacaannya. Pengennya cepet-cepet, tanya aja nih sama yang ngaji nih. Kalau taraweh, kira-kira pengennya lama apa cepet? Yang jujur nih, lama apa cepet? Tuh yang tukang ngajinya. Jangan tanya yang kagak ngaji, lebih demen lagi cepet tuh. Begitu. Jadi mereka itu karena sunnahnya, torekatnya para nabi, maka mereka sholat itu demen. Demen nama sholat. Jadi sholat itu
sunnatul anbiya, tarekatnya para nabi, tarekatnya para wali. Para wali mau tarekat apa aja, Qadiriyah, Naqsabandiyah, apalagi Khalwatiyah, Khalidiyah, Syattariyah, Tarekat Syadiliyah, Dusuqiyah, Ahmadiyah, Idrisiyah, tarekat nih, sampai Tijaniyah, Samaniyah, dari 70-an tarekat yang ada, yang bakal sama pada bagian wirid 3: salawat, istighfar, la ilaha illallah. Ini 3 pondasi dalam dunia tarekat. Kalau enggak ada 3 ini, enggak istighfar, enggak la ilaha illallah, enggak salawat, namanya tarikat, tarik ikat. Apa namanya? Apa namanya? Tarik ikat, bukan tarekat. Tarekat mesti pondasinya 3. Enggak bisa. Dia orang tarekat atau enggak? Tanya aja. Salawat demen enggak dia? Istighfar demen enggak dia? La ilaha illallah demen enggak? Ini pokok. Enggak bisa kalau enggak ada ini. Enggak bisa. Emang ini modal. Di luar salat-salat itu. Ini modal bagi mereka. Enggak bisa. Modal. Yang namanya istighfar namanya mandi. Mandi. Kalau enggak mandi, enggak bisa. Masa kita dari got pengen deket, maka mandi dulu. Mandi, habis mandi, la ilaha illallah namanya pakai baju. Habis mandi ya kudu pakai baju. Jangan pakai baju dulu, enggak mandi. Lihat ratib badat baru dibaca tuh. Enggak la ilaha illallah dulu, istighfar dulu. Astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah bil khata 4 kali. Baru la ilaha illallah. Mandi dulu. Begitu. Emang begitu namanya dalam dunia tarekat, takhalli. Bebersih dulu, bebersih. Itu dalam tarekat. Baru habis mandi pakai baju. La ilaha illallah. Habis pakai baju lah, pakai wangi-wangian lah. Wangi-wangian itu baca selawat. Kalau enggak itu enggak wangi. Puyeng mulu hidupnya, duitnya banyak, mumet terus. Kalau orang enggak baca selawat. Bokeh apalagi. Ini lagi cerita duitnya banyak nih. Begitu, mumet. Tapi kalau orang baca salawat nggak bakalan susah hidupnya. Ini begitu. Tarekatnya para nabi, salat 3, 4, wa nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat. Kalau kita pengen ma'rifatullah, cahayanya biar kita nggak salah dalam mengenal Allah. Ini kenal, bukan tahu. Ada orang ditanya, kamu kenal Jakarta? Gua lahir di Jakarta. Ditanya jalan, lu jalan swadaya, gua ora tahu. Tuh namanya bukan kenal, tahu. Yang diminta tuh sama Allah bukan tahu, tapi kenal Allah. Ma'rifatullah tuh kalau pengen kenal Allah, cahayanya ada di sholat. Begitu cahayanya. Jadi nurul ma'rifah as-shalah. Cahaya ma'rifatullah adanya di sholat. Makanya para nabi tarekatnya sholat, para malaikat hobinya sholat, karena memang itu mendatangkan keridhaan Allah. Itu begitu. Nurul ma'rifat adanya di sholat. 4, keuntungan sholat mendatangkan cahaya ma'rifatullah. Salat apa ya? 4, 5, wa aslul iman. Manfaat salat itu, salat merupakan pondasi keimanan. Untuk merujuk keimanan seseorang adanya pada salat. Jadi farqu ma bainana wa bainal kufri as-shalah. Perbedaan antara muslim dan kafir terletak pada salat. Begitu. Makanya disebut Islam itu I Isa, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib. Ini 5.
Ada orang gak sholat isya, namanya selam. Selam, i-nya hilang, i-nya. Selam namanya. Tahu kalau nyelam, mendem, begitu. Ini aslul iman as-shalah. Jadi pangkalnya keimanan adanya di sholat. Jadi bagaimana orang tuh imannya bagus apa enggak? Dilihat. Kalau mau kagum, lihat pada sholatnya. Kagumin. Begitu. Kata kita, dia mewali. Sholatnya di Mekah. Sholatnya di Mekah. Begitu. Ditanya jam atu, udah sholat Jumat? Gua muda di Mekah. Ini jam 1 biar lu paham. Di Mekah baru jam 9. Belum Jumat. Belum. Dikata udah. Kita ketipu. Salah dia. Kalau di Mekah sekarang nih kita sholat maghrib gak sah. Di Mekah belum apa? Belum maghrib. Di Mekah baru jam 5 gitu. Kita udah maghrib udah isya. Begitu. Enggak begitu. Jadi jangan kita kagum dulu. Dia kata sholat di Mekah. Mekah dari mana? Begitu. Kita harus ukur aslul iman as-sholat. Udah berapa tuh? 5. 6. Ijabatud doa. Keuntungan sholat itu dapat pengijabahan doa. Seringkali kita pengen minta sama Allah, karena memang doa itu adalah bentuk ekspresi ungkapan hati kita yang kita pengenin sama Allah. Perlulah kita doa. Kalau pengen doa kita didengar sama Allah, dipenuhi permintaan kita sama Allah, maka jalanin sholat dulu. Makanya dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu ditanya oleh sahabatnya, ayyud du'ai asma, ya Rasulullah, kapan doa itu paling manjur? Nabi jawab, dubura kulli sholat, selepas sholat. Lu minta sama Allah, minta sama Allah, apa ke minta, enggak mesti bahasa Arab. Daripada sampean doa pakai bahasa Arab, pegel ngapalnya. Akhirnya doa aja keburu nginget-nginget apa? Allahumma. Buyang, udah langsung aja. Duit ya Allah, duit ya Allah. Enggak apa-apa. Apa yang kita bisa yang puyang? Ya Rob, enggak punya beras di dapur, saya minta beras. Oh, enggak apa-apa. Lihat para habaib tuh. Kalau doa panjang apa pendek? Habib, pendek, bentar. Begitu. Kata Habib, kita tanya, Bib, doanya pendek. Oh no, yang doa luar batang panjang-panjang, ujungnya duit. Saya minta ujungnya. Jadi udah ujungnya aja, nggak pakai lama-lamaan, langsung aja. Duit, ya Allah, begitu. Saya udah langsung aja, nggak pakai dada ngaling-ngaling, begitu. Nggak kayak kita pakai pura-pura, diputar-putar, garuk-garuk dulu, kepanjangan. Kata Habib, udah langsung aja, duit. Udah langsung duit baru, Rabbana taqabbal minna. Udah kabul, udah pulang. Begitu. Begitu. Benar nggak? Iya, emang begitu. Ujungnya aja ijabatul doa adanya di sholat. Kalau kita pengen diijabah doa, maka kita doa selepas sholat. Begitu. Minta sama Allah, apa aja. Minta. Kita puyeng hidup kita, rasanya buntu. Diajari nama Nabi, habis sholat anda baca, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata'ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa ant, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghis. Dah, beres. Puyeng hilang, gundah hilang, galau hilang. Begitu. Kita diajarin. Hidup kita susah karena kita kurang mau dekat sama Nabi Muhammad. Begitu. Kurang mau akrab sama Nabi. Nabi itu sayang sama kita. Apa aja diajarin sama Nabi. Cuman kitanya aja kurang mau membaca doa-doa Nabi. Pengennya instan. Malah nanyanya sama Google lagi. Doa puyeng. Buka YouTube. Muncul Oku pinjaman
Begitu. Dia puyeng. Kata dia langsung bunyi, saya tidak penting apakah kamu cicilannya baik atau tidak, tapi kalau mau minjem gua kasih KTP-nya. Begitu. Itu bunyinya begitu. Asal buka YouTube munculnya itu. Begitu. Sampai kita hafal jadinya. Begitu. Jadi kayak begitu kita doa habis sholat, minta pakai bahasa kita, jangan dibikin susah-susah. Pakai bahasa kita. Mau pakai doanya kayak Abu Nuwas, tuh yang tulisan tuh doa Abu Nuwas. Abu Nuwas tuh penyanyi kerajaan, begitu, penyair. Insapnya ditulis tuh sama Nurul Anwar, ada tulisannya tuh, ilahilas tulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu ditulis tuh, dzunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Tuh masih ada banyak. Wa umrina qisun fi kulli yaumi wa dzambi zaidun kaifah timali. Begitu Abu Nuwas doa, bahasanya diputar cantik. Tuhan, jujur aja dah, saya enggak pakai tedang aling-aling, surga kagak pantas buat saya. Orang kayak saya ini masuk surga enggak pantas. Saya mengaku enggak layak saya masuk surga ini, enggak pantas. Jujur aja saya ini surga ketinggian buat saya nggak pantas. Tapi di akhirat itu kalau nggak surga neraka, jujur Tuhan, kalau ditaruh neraka saya kagak mau. Coba begitu. Tapi surga nggak pantas, nggak layak. Tapi ditaruh di neraka ogah. Coba ini bagaimana caranya supaya masuk surga jadi pantas? Akhirnya fahabli taubatan waghfir dzunubi, beri ampunan taubat, ampuni saya punya dosa, sebab engkau penerima taubat daripada hamba, daripada dosa-dosa yang gede. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim, engkau pengampun dosa-dosa yang besar. Begitu. Itu Abu Nuwas doa kayak begitu tuh. Dzunubi mislu a'dadir rimali, dosaku tuh Tuhan jujur aja banyak banget dah. Sama pasir di padang pasir, padang sara, itu banyak dosa saya. Ada berapa itu? Lebih banyak dosa saya itu. Tuhan, karenanya udah ampuni, taubat aja dah. Berikan saya biar saya mau bertaubat. Kalau mau jujur, wa umri naqisun fi kulli yaumi. Umur saya ini makin hari makin kurang. Makin kurang. Orang sih boleh nyanyi, Tuhan panjang umurnya. Udah di mana panjang, orang mau deket dikit lagi mati. Mau panjang, mau apa mana? Umur udah dibatasi. Umur umpamanya sampai 60, sekarang 40, kan 20 tahun lagi. Sekarang 50 tahun lagi. Dari mana panjangnya, makin dekat. Umur saya makin berkurang saban hari. Justru yang nambah bukan umur, dosa. Dosa saya ini banyak banget sabrek. Kaifah timali, bagaimana saya menanggungnya Tuhan? Tuh tulis itu. Gitu. Semuanya. Ini doa Abu Nuwas, namanya doanya cantik diputar-putar. Sampai waktu minta bini, Abu Nuwas enggak langsung Tuhan anugerahi saya istri, enggak. Abu Nuwas enggak begitu kalau doa. Minta bini, Tuhan saya bujangan enggak apa-apa Tuhan, enggak apa-apa, enggak nikah. Cuman Tuhan jujur aja, kasihan tuh bapak sama ibu saya, dia pengen banget punya mantu. Tuhan kasihani aja bapak ibu saya, nggak muluk-muluk bapak ibu saya pengen mantunya, dia pengennya perempuan soleha, cantik, kaya Tuhan. Begitu. Siapa lagi mencari mantu orang anaknya dia doang? Kan dia pengen bini. Emang bahasanya diputar-putar. Itulah Abu Nuwas. Bahasanya manis. Begitu. Sampai kalau minta duit sama Allah pakai diputar-putar. Itu gayanya Abu Nuwas. Orang kita sebut namanya Abu Nawas. Sampai disingkat akal Bu Nawas, begitu. Begitu. Emang juga diputar-putar.
Dia minta duit sama Allah 5 juta, pinter, enggak 5 juta. Kalau mau minta, dia butuh duit 5 juta, dia minta sama Allah, ya Rabb, saya minta duit 10 juta, yang 5 juta janji ya Rabb buat fakir miskin, yang 5 juta. Bila engkau enggak percaya, takut saya khianat, yang 5 juta buat fakir miskin kau bagi sendiri, bagi aja punya saya. Emang mintanya 5 juta? Emang Abu Nawas emang begitu akalnya, cerdas. Emang jadi butuhnya 5 juta pakai diputer-puter, suruh bagi sendiri katanya. Begitu, kasih aja yang bagian saya. Ini cara Abu Nawas. Ala kulli hal, salat itu menyebabkan doa terijabah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun amara Allahu bis shalah. Nabi itu kalau ada problem dalam hidupnya, keuangan apa aja, dikumpulin keluarganya, ayo kita sholat, sholat dulu. Begitu, begitu, sholat, tangis ya Allah barang-barang. Sebab dalam sholat ada ijabatud doa. Udah berapa tuh? 5, 6, 7. Qabulul a'mal. Keuntungan sholat itu menyebabkan ibadah kita diterima. Sebab mula-mula yang diperiksa oleh Allah sholat. Kalau sholat enggak beres, yang lain enggak. Ini data awal pemeriksaan sholat. Maka kalau pengen ibadah-ibadah lain diterima oleh Allah, maka sholat kudu dijaga. Zakat walaupun bagusnya kayak apa kita kerjakan, kalaulah kita enggak sholat, itu zakat enggak diterima sampai kita maka sholat benar-benar qabulul a'mal. 7, 8 barokatun fir rizki. Kalau orang pengen rezekinya barokah, jadi rezeki barokah tuh ada 2. Banyak barokah tuh banyak, nenangin, itu namanya barokah. Barokah dikit merasa cukup, itu barokah. Jadi kalau sampean mau minta rezeki, jangan minta banyak doang, tapi minta rezeki barokah. Kalau banyak doang nanti kurang. Tuh lihat yang korupsi itu, kira-kira orang miskin orang kaya? Orang kaya. Kenapa itu? Kurang, enggak ada keberkahan. Jadi mintamu sama Allah rezeki yang barokah. Kalau pengen rezekinya barokah, banyak sholat. Lihat orang tua kita dulu di Betawi, sekolah enggak tinggi-tinggi amat, SD aja kadang enggak lulus. Orang dulu kerja selagu-lagunya. Kan masih banyak sawah, Tanah Koja, Permata Hijau, sawah tuh, sawah sampai Peluis tuh sawah. Ada juga rawa-rawa, maka disebut rawa Sibruk tuh. Kalinya tuh namanya Kali Majar, bener nggak? Tuh begitu. Tanya aja orang dulu, ini orang baru kayaknya. Kali apa? Kali apa? Kali Majar. Itu kalinya tuh, gede kalinya tuh. Sawah banyak, anak banyak, kayak biji tasbih 33. Tapi dia mati bisa ninggalin warisan. Banyak teman-teman kita di Betawi, rumah yang di tempat itu kagak dapat beli, warisan. Begitu. Kadang yang ngebangun orang tua juga, bukan dia memungutin saban bulan. Cuma kalau mau rowahan aja ribut, di rumah aja po, rumah lu aja kalau rowahan, dan rumah saya. Ambe bininya nanya, bang, emang anaknya babak lu doang bang? Begitu. Jadi sering dorong-dorongan kalau udah bulan roah tuh. Di rumah lu aja, rumah lu aja. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Oh nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Itu kayak begitu. Ini dari mana tuh dia? Kok sekolah nggak tinggi? Dia dari sholat. Dia jaga tuh sholat. Maka barakah pada rezeki dengan sholat. Orang dulu sholat banyak, jadi anaknya pada tinggi derajatnya. Sholat, dia enggak ngandelin otak, ngandelinnya Allah, karena otak makhluk enggak kuat. Kalau kekayaan itu didapat dengan kerja keras,
maka yang jadi jutawan tukang bangunan. Karena yang kerja keras tukang bangunan. Kalau kekayaan tuh didapat dengan pendidikan tinggi, yang paling kaya profesor. Begitu, yang belum paling kaya. Tapi faktanya nggak begitu. Banyak profesor naik Gojek, malah mahasiswanya mobilnya bagus, Alphard, macam-macam. Begitu. Dari mana ini? Kalau pengen barakah, sholat. Sholat, keberkahan adalah sholat. Jaga sholat. Kalau kita ekonominya murad marid, sholat. Jangan nggak sholat. Sholat. Ini ada masalah pada sholat. Ekonomi murad marid. Itu barakah. Kalau pengen usahanya laris, sholat. Dijaga. Jangan 5 waktu doang. Sholat sunat dikerjakan. Udah berapa tuh? 8. 9. Wa rohatunil abdal, kesenangan pada badan. Bikin badan enak, enggak gampang sakit. Itu sholat. Lihat orang tua kita dulu, enggak ada tuh zaman dulu penyakit stroke, enggak ada orang dulu. Gula, kelenjar getah bening, nggak ada. Itu bukan penyakit ringan, kelenjar getah bening. Kelenjar getah butek aja udah berat, apalagi bening. Itu begitu, beneran begitu. Jadi stroke jangan kata ringan, segerobak aja udah berat. Segerobak, apalagi stroke. Itu begitu. Orang dulu penyakitnya apa? Mohon maaf, masuk angin, encok, benar nggak encok? Seleo, begitu. Udah paling gudigan, udah gitu aja orang dulu. Benar nggak? Tanya aja sama engkong-engkongnya. Begitu orang dulu. Penyakitnya nggak, senang, sehat, sampai tua masih kuat, nggak kayak kita masih muda udah payah. Begitu, udah repot, penyakit mulu. Begitu, penyakit mulu. Kenapa? Orang dulu banyak sholat. Sholat itu bikin menyenangkan badan, rehatnya badan, biar fresh kembali, bukan olahraga. Sholat, sholat aja. Dalam sholat ada olahraga. Jantung biar sehat, sholat, begitu, sholat, begitu. Mana lagi? Udah berapa? 9, 10. Wasilahunal a'da, senjata melawan musuh. Kalau kita sampai diracunin orang, kalau kita sampai kena sihir, mesti ada masalah pada sholat kita. Udah begitu aja rumusnya. Mungkin subuhnya kesiangan, itu bisa tuh, racun bakal masuk. Penyebabnya, sebab senjatanya di sholat. Sihir itu akan masuk di waktu subuh. Itu paling sering waktu subuh sama waktu maghrib. Masalahnya gua maghrib di jalanan, nggak keburu. Ya itu jadi masalah. Kan udah tahu maghrib di jalanan, sholat aja di kantor. Sama kok. Ente udah sholat isya, pulang ke rumahnya, datangnya jam 10 juga, jam 5, jam 10 juga. Ngapain? Ini kan di kantor. Sholat aja dulu maghrib, isya baru pulang. Nah, tinggal tidur enak. Biar enggak kena musuh. Begitu. Karena pertahanan diri adanya pada apa? Salat. Wa karahiyatun li syaitan, ke-11. Mendatangkan ketidaksukaan setan. Setan tuh nggak demen sama orang tukang salat. Nggak demen. Jadi kalau ente pengen musuhan sama setan, satu, yaitu salat. Maka orang kagak salat itu namanya temennya, temennya setan. Begitu. Maka kalau sampean punya bini enggak sholat, maka tidur ama ya setan. Begitu. Yang kayak begitu. Jadi ini kayak begitu. Setan tuh enggak demen sama sholat. Udah 11. 12. Wasafi'un baina sahibiya wa baina malakil mauti. Sholat itu menjadi pembela ngadepin malaikat maut. Dicabut nyawanya pelan-pelan kayak rambut dalam adonan. Rambut kalau di adonan tuh dicabut kagak goyang adonannya. Kenapa? Cakep. Beda dengan
besi yang ada di kulit kambing busuk, ditariknya ngikut, malaikat maut akan pelan-pelan nyabut nyawa kita kalaulah kita rajin sholat. Udah 12. 13, wasirajun fi qabrihi, jadi lampu di kuburan. Kuburan itu kagak ada lampu, kecil begitu gelap. Masjid aja segede gini nih, coba aja nggak ada lampu, gelap. Apalagi yang kecil, ngap. Kalau nggak ada cahaya. Kalau pengen kuburannya terang, sholat. Sampai Nabi bilang, nawiru buyutakum bis sholah. Terangi rumah kamu dengan sholat. Rumah di mana? Rumah di dunia, rumah di kubur. Caranya dengan sholat. Udah berapa tuh? 12. 13, wa firasun, menjadi hamparan. Yang namanya kuburan kagak ada kasurnya. Bagaimana biar nggak kedinginan di kuburan, biar nggak tidur di tanah, biar ada tikernya sholat. Kalau kita sholat ada kasurnya, enak, begitu enak. 14, wa jawabun min mungkarin wa nakir, kalau kita sholat itu bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kalau nggak sholat nggak bisa jawab walaupun hafal. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, nggak bisa kalau nggak sholat. Emang jawabannya ada pada sholat. Udah berapa tuh? 14, 15, hah? Oh 16. Wa mu'nisun wa zairun fi qabri yaumil qiyamah. Ke-16, sholat itu menjadi penghibur saat kita dikubur sendiri. Siapa yang nemenin kita dikubur? Yang nemenin sholat kita. 16, keuntungan sholat pada agama, pada dunia, pada akhirat. Ada lagi, mana keuntungannya? Untuk akhirat, sholat satu, sholat bakal naungin kita di hari nggak ada naungan. Matahari tinggi semeter, bumi dari perak, panas, yang bikin teduh di dunianya rajin sholat. 2, watajan ala ra'si, jadi mahkota, ciri. Polisi kalau udah pakai topi, topinya ada kembangnya, boleh tanya tuh, pangkatnya tinggi dia. Paling tidak kombes dia, kombes begitu. Paling nggak begitu. Kalau kayak begitu, ini jadi mahkota. Salat. 3, libasan ala badani, keluar di kubur telanjang. Orang yang rajin salat ada pakaiannya. 4, nuran yas'a baina yadai, jadi cahaya, lampu dim yang nerangin kalau jalan, jadi enggak nyeblos ke neraka. Berapa lagi? 5, sitron bainahu wa bainan nar. 6, keuntungan daripada sholat di akhirat menjadi benteng penghalang dengan neraka. Orang yang sholat enggak bakalan masuk neraka. 6, hujjatun lil mu'minin, bisa menjadi jawaban saat ditanya oleh Allah, bisa mampu menjawab dan tidak dimarahi oleh Allah. Berikutnya, pemberat ganjaran pahala pada timbangan. Yang tadinya timbangan enteng, kalau kita demen sholat sunat akan jadi berat. Wajawazan ala sirat, sholat itu akan menjadi paspor yang bisa kita masuk menuju lewat pada jembat. Dan terakhir, kunci menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana begitu banyak keuntungan sholat? Kata Nabi, li'anna sholat tasbih, sholat itu ada tasbih di dalamnya. Ada subhanallah subhana rabbil azim wa bihamdi, ada subhana rabbil a'la wa bihamdi. Di dalamnya ada tahmid, ada sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Di dalamnya ada tamjid, ada takdis, di dalamnya ada pengagungan kepada Allah, at-tahiyatul mubarak, segala macam. Di dalamnya ada baca Quran, di dalamnya ada permohonan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wafini, semuanya ada dalam salat. Karena itu salat adalah hal yang luar biasa.
amalan yang paling tinggi bila mana salat tepat pada waktunya. Begitu kata Nabi. Ala kulli hal, betapa salat amat sangat menguntungkan bagi orang yang paham betapa salat itu manfaatnya seabrek. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, kita mampu sholat sampai akhir hayat kita, juga keluarga kita, anak keturunan kita. Rabbana ij'alna muqimis sholah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a bisiril Fatihah.